Shalom, warga kerajaan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat datang di Kingdom Community Message. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar dari khotbah Pastor Chris Manusama hari Minggu kemarin yang disampaikan dengan judul Mendengar Suara Tuhan. Oke, saudara, bahwa hari-hari di mana kita lewati, setiap hari saya percaya kita akan banyak mendengar ya suara-suara yang bahkan mungkin itu suara-suara yang menakutkan, ya suara-suara yang bahkan membuat khawatir, suara-suara yang bahkan membuat hati kita atau iman kita menjadi lemah, bahkan menjadi sakit begitu. Kita terguncang, dan kadang-kadang waktu kita hidup ya kita harus memilih apa yang harus kita putuskan. Nah, rupanya bahwa keputusan yang kita ambil itu harusnya berdasar kepada suara yang dominan. Ya, suara yang dominan yang kita hidupi. Dan harusnya suara yang dominan itu adalah suara dari Roh Kudus sendiri, di mana Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita setiap hari. Nah, kenapa? Karena hanya suara Roh Kudus saja yang akan selalu memberikan jawaban yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Dan oleh sebab itu penting sekali untuk setiap kita melatih diri kita setiap hari lewat pembacaan firman, merenungkan firman, dan berdoa. Sehingga apa? Sehingga kita semakin peka mendengar suaranya. Bahkan Pak Kris mengatakan bahwa firman itu, ya, suara Roh Kudus itu masuk sampai ke alam bawah sadar kita. Ya, nah, jangan pernah merasa puas dengan kita yang suka membaca firman atau mendengar firman Tuhan saja. Ya, kita perlu mencernanya sedemikian rupa, ya, sehingga firman itu masuk dan seperti tadi dikatakan menjadi bagian dari alam bawah sadar kita. Nah, sehingga kita tidak lagi mendengar suara-suara yang lain. Maksudnya mendengar itu adalah tidak mendominasi, tetapi suara Tuhanlah yang mendominasi, sehingga hidup kita menjadi tenang, hidup kita tetap dipenuhi oleh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Nah, bukan hanya itu saja. Waktu kita mendengar, merenungkan, dan memanifestasikan, artinya menjadi nyata, menjadi realitas di dalam kehidupan kita, maka inilah yang disebut kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Dan juga kita dipimpin oleh pewahyuan dari firman Tuhan. Berbicara tentang apa? Berbicara tentang firman itu disingkapkan, firman itu diungkapkan, sehingga kita punya understanding, dan dalam ketaatan kita melakukannya. Nah, sebagai contoh, ketika ayat firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, ketika kita mengalami kondisi yang tidak enak, kita mengalami kondisi yang rasanya membuat kita berpikir, kenapa sih Tuhan, kok Engkau yang mengizinkan aku mengalami musibah atau aku mengalami kecelakaan seperti ini. Dan saudara, memang secara daging kita akan merasa tidak enak. Tapi ketika Yeremia 29 ayat 11 ini mendominasi pikiran kita, menguasai pikiran kita, maka kita tidak melihat dan kita tidak berkata bahwa Tuhan itu jahat. Kita nggak berkata bahwa Tuhan itu tidak baik. Kita nggak mungkin berkata bahwa Tuhan itu tidak sayang kepada kita. Memang secara daging kita merasa tidak enak, merasa sakit, tetapi understanding dari ayat ini berkata bahwa Tuhan selalu membawa kita kepada rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan harapan. Artinya, ya, secara daging, secara lahiriah kita mengalami sakit, tetapi di dalam hati kita ada damai sejahtera Tuhan yang menguasai. Karena kita tahu ujungnya adalah baik, ujungnya pasti akan lebih baik dari sekarang. Haleluya. Nah, kita akan mengalami manifestasi apa sebagai respon bahwa kita
mendengar suara Tuhan, ya, dan kita belajar untuk melakukan atau meresponi firman Tuhan. Yang pertama di dalam Roma 12 ayat yang pertama, di situ dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus yang berkenan kepada Allah. Jadi waktu kita meresponi suara Tuhan, maka kita belajar untuk mempersembahkan tubuh kita. Kenapa? Karena percuma saja kita mendengar suaranya, tetapi kehidupan kita nggak mempunyai tujuan. Ya, bukankah Tuhan punya tujuan yang jelas, punya tujuan yang dahsyat bahkan untuk setiap kehidupan kita. Kita membawa hadirat Tuhan, kita membawa Tuhan. Karena apa? Karena dimensi yang Tuhan bawa kita ketika Roh Kudus dicurahkan, itu adalah Roh Allah ada di dalam kita. Berbeda dengan mereka yang hidup dalam perjanjian lama. Roh Kudus ada di luar, tetapi ketika kita saat ini percaya dan menerima Roh Kudus ada di dalam kita. Kita dibawa dalam suatu dimensi yang luar biasa. Makanya ketika tubuh kita dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, maka Tuhan akan membawa hidup kita. Kenapa? Karena tubuh kita ini menjadi kendaraannya untuk membawa kita kepada tujuan ilahi, tujuan yang kekal, yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari persembahkanlah tubuh kita, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup dalam kebenaran. Nah, berikutnya apa? Di dalam 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 16, kita dipenuhi dengan apa? Dengan pikiran Kristus. Ya, pikiran Kristus yang mendominasi, pikiran Kristus yang menguasai. Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan rohani kita itu nggak bisa bertumbuh dengan pola pikir duniawi. Nggak bisa. Nah, kenapa? Karena kecenderungan kita adalah waktu kita mengalami sesuatu masalah, kita mengalami sebuah pergumulan. Kadang-kadang dengan pengetahuan, dengan pengalaman, dengan apa yang kita miliki, kita mencoba untuk dalam quote and quote ya, memaksa Tuhan untuk melakukan dengan caranya kita. Nah, saya percaya bahwa ini tidak sejalan dengan pikiran Kristus. Makanya Paulus di dalam suratnya dalam 1 Korintus, dia berpesan bahwa apa? Kitalah yang harus dipenuhi oleh pikiran Kristus. Artinya apa? Kita dibawa ke levelnya Tuhan, dibawa untuk naik kepada ketinggian di mana Tuhan mau kita ada di sana. Makanya pada waktu kita mengalami sesuatu, kita punya cara pandang yang berbeda dengan dunia ini. Kita punya cara pandangnya Kristus, melihat dari ketinggian, melihat dari sudut pandangnya Tuhan sendiri untuk mengalami apa yang sedang kita alami. Nah, dari sini kita akan mengalami apa? Tandanya apa? Kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera, dipenuhi dengan sukacita. Ya, berikutnya apa? Berikutnya di dalam Roma 8 ayat 14. Ini berbicara tentang hidup sebagai anak-anak Allah. Ya, tanda orang dipenuhi Roh Kudus, tanda dia mendengar suara Tuhan, maka hidupnya akan sepadan. Hidupnya akan sesuai. Hidupnya akan serupa dengan apa yang firman katakan. Nah, ini yang akan terjadi Bapak Saudara. Kenapa? Karena Tuhan mau pada waktu kita mendengar suaranya, ini menjadi sebuah gaya hidup. Waktu mengalami yang kita nggak sadar, kita nggak tahu apa yang harus kita putuskan, apa yang harus kita ambil, kita tanya lagi Tuhan, what next? Apalagi Tuhan? Apalagi Tuhan? Nah, ini membuat kita bergantung secara total kepada Tuhan. Nah, ini akan membuat hidup kita akhirnya nggak mudah untuk apa? Terdistrak. Ya, seperti yang Tuhan katakan kepada Yosua, biar engkau tidak melenceng ke kanan atau ke kiri. Ya, taat pada firman, hidup seturut dengan firman. Ya, nah ini akan terjadi bahwa hidup kita akan menjadi hidup seperti anak-anak Allah yang dewasa di dalam Tuhan. Nah, berikutnya apa? Berikutnya dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Hidup di dalam doa. Ya, Saudara, bahwa di dalam kehidupan kita hari-hari ini, ya, bahkan zaman di mana kesudahan segala sesuatu sudah semakin dekat, maka ada satu pesan yang Tuhan mau untuk setiap kita adalah mari kuasai diri kita.
Ya, sebelum kita mengambil keputusan, tunggu apa yang menjadi suaranya Tuhan. Nantikan Dia. Ya, nantikan Dia. Dan pada waktu kita menguasai diri kita dan menantikan Tuhan, sebetulnya di situ kekuatan Tuhan sedang dicurahkan kepada kita. Dan waktu kita senantiasa mendengar, merenungkan, maka firman Tuhan itu akan mempengaruhi kembali lagi alam bawah sadar kita. Ya, hidup di dalam doa ini menjadi sebuah gaya hidup. Kalau kita melihat pergerakan dari dahulu, Tuhan bergerak. Ada movement yang luar biasa yang saudara bisa lihat di ibadah Pak Kris jelaskan. Ada banyak orang-orang yang mengambil waktu untuk apa? Membayar harga untuk berdoa. Dan Roh Kudus bergerak, Roh Kudus bekerja dengan cara yang ajaib. Seharusnya kita yang hari ini dipenuhi Roh Kudus, seharusnya kita punya dampak yang lebih besar lagi. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau untuk meresponinya? Apa kita mau untuk melakukannya? Yaitu apa? Senantiasa berdoa. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah katakan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Dia berkata begini, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ini janji Tuhan pada waktu Roh Kudus dicurahkan. Dan seharusnya hari-hari ini gereja Tuhan itu menjadi gereja yang memberikan pengaruh, memberikan dampak, memberikan solusi, memberikan jawaban bagi setiap orang-orang yang membutuhkannya. Mari bergerak bersama-sama, karena kita percaya anugerah Tuhan itu cukup bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran yang boleh kami terima saat ini. Terima kasih buat message Tuhan, untuk kami boleh hidup mendengar suara Tuhan, karena ini adalah dasar dari kekristenan kami, dasar dari hubungan relasi kami dengan Tuhan. Kami punya komunikasi dua arah, kami hidup untuk semakin serupa dengan Kristus. Memberkati setiap kami Tuhan, setiap komsel-komsel kami berdoa biarlah sungguh-sungguh akan terjadi pelipat gandaan, akan terjadi multiplikasi, dan ini menjadi sebuah kesaksian yang hebat, yang luar biasa bagaimana Tuhan itu menyatakan kehendaknya untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, kami sangat percaya firman-Mu dalam Ulangan 28 ayat yang pertama, bahwa jika kami baik-baik mendengar suara Tuhan dan kami setia melakukan perintah-Mu, maka Tuhan akan mengangkat kami. Tuhan akan membuat kami di atas segala bangsa di bumi ini. Nyata itu bagi setiap kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.